warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milty Witiningsi NPM A1M020045 dari kelas 4A. Di video pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Pada bab ini kita akan membahas mengenai yang pertama itu ada pembiayaan, yang kedua itu ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen pembiayaan, yang pertama itu ada konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian sebagai berikut. Yang A yaitu kenaikan harga atau rising price. Yang B perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang C itu ada perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang kedua itu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang A itu ada dasar yuridis, 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada peraturan perundang-undangan, dan yang B itu ada dasar filosofis. Yang ketiga itu ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fata, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada sumber keuangan sekolah, yaitu mulai dari pemerintah pusat, Pemda, siswa, yayasan, kelompok masyarakat, alumni, pengusaha, orang tua, dan lain-lain. Yang keempat itu ada kategori biaya pendidikan. Yang A, biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Indirect cost cash atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Yang kedua ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dikatakan sebagai biaya publik, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk sekolah anaknya. Yang kelima ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang A ada pendekatan makro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang B itu ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya yang keenam itu ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Terus yang selanjutnya D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Selanjutnya B. Manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana menurut semua perangkat merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun.
Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Rui, perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian, perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yang pertama yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Yang keempat itu ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai satu bagian integral dari suatu peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang B ada perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang C itu ada mengikuti pedoman atau standar jenis, kualitas, dan kuantitas sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya yang D itu ada perencanaan pengadaan sesuai dengan plan anggaran yang disediakan. Yang E mengikuti prosedur yang berlaku. F mengikut sertakan unsur orang tua murid. Untuk G itu fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. H dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang itu 10-15 tahun. Yang kelima itu ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang A itu barang bergerak. 1. Barang habis pakai, seperti menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Yang kedua itu barang tidak habis pakai, seperti menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah, serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. B itu barang tidak bergerak. 1 itu tanah, seperti menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan penataan sekolah. Yang kedua itu ada bangunan, seperti menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti, mengadakan survei terhadap tanah di mana bangunan akan didirikan, hal luasnya, kondisi situasi, status perizinan, dan sebagainya. Yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Pengadaan sarana dan prasarana itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu pembelian, penyewaan, pembuatan sendiri, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, dan yang terakhir itu ada penerimaan hibah. Yang ketujuh itu ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah di dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.
Yang 8 itu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang 9 itu ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekian materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana kita kali ini. Untuk materi berikutnya, jangan lupa tonton video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.